Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada Bapak Helmi dan juga teman-teman saya yang saya sayangi. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha oleh kelompok 2 dari 10 IPS 1. Saya, Rizky Ramadhani Irawati, selaku perwakilan kelompok 2 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Zuhra April Eresta, yang kedua Afrilia Fadilah Pratiwi, dan yang ketiga ada Gaitsa Putri. Dan saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan 3 materi tentang perencanaan usaha yang telah kami buat. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang desain produk dan juga kemasan kita. Yang kedua, alasan mengapa kita memilih produk atau lebih dikenal sebagai SWOT. Dan yang ketiga, ada tahapan pembuatan produk sampai ke jadwal perencanaan produksi. Yang pertama, desain produk dan juga kemasan. Pada bagian depan tote bag yang akan kami produksi, kami menggunakan desain berupa gambar siluet rumah gadang yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Dan pada bagian belakangnya, kami menggunakan tipografi berisi informasi mengenai rumah gadang. Kami menggunakan slide box sebagai kemasan dari tote bag ini. Slide box ini berukuran 22 x 15 x 5 cm untuk memungkinkan produk kami cukup untuk dimasukkan ke dalamnya. Dengan bahan dasar B-flat, kemasan ini sangat ringan dan juga fleksibel untuk dibawa kemana-mana. Lalu yang kedua ada analisis SWOT. Analisis SWOT sendiri adalah akronim dari Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats Analysis, atau diartikan sebagai kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Di sini kami akan mengidentifikasi apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada produk kami. Strengths atau kekuatan. Pertama-tama, ada warna yang tidak mudah luntur karena menggunakan teknik print. Yang kedua, memiliki tali selempang yang kuat. Yang ketiga, warna gambar menjadi lebih jelas karena menggunakan teknik print. Yang terakhir, karena ukuran tas ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil atau bisa dibilang berukuran sedang, maka tas ini akan mudah dibawa kemana-mana. Namun, di balik kekuatan itu, terdapat weakness atau kelemahan. Yang pertama, jika tas disetrika atau terkena suhu yang tinggi, gambar pada tas akan mudah lengket. Yang kedua, tas akan mudah kotor karena kain yang kami gunakan berwarna putih. Yang ketiga, tas tidak bisa tertutup dengan rapat karena menggunakan bahan velcro di tengah untuk digunakan sebagai penutup. Dan yang terakhir, jika tas dicuci, gambar akan mudah rusak atau pecah-pecah atau lebih dikenal sebagai retak-retak pada gambarnya. Lalu ada opportunities atau peluang di pasaran. Karena tote bag ini menggunakan warna monokrom atau hitam putih, maka dalam hal fashion, tas ini akan mudah bersaing di pasar karena cocok dengan pakaian yang digunakan oleh pembeli atau lebih dikenal sebagai cocok digunakan dengan style apapun. Yang kedua, karena ramah lingkungan, produk ini dapat unggul saat bersaing di pasar sebagai pengganti dari bahan plastik yang digunakan oleh masyarakat. Yang ketiga, produk ini simple, sehingga masyarakat lebih memilih tote bag untuk digunakan sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan beberapa kelebihan dan juga harganya yang terjangkau, produk ini mudah untuk bersaing karena kemungkinan produk ini banyak peminatnya karena harganya yang murah. Lalu, di balik peluangnya itu, terdapat ancaman yang ada di pasaran atau lebih dikenal sebagai threats. Yang pertama, memiliki banyak pesaing di dunia pasar karena banyak yang menjual tote bag dengan bahan yang sama. Yang kedua, memiliki jenis tote bag yang sering ditemui di pasaran. Yang ketiga, menggunakan jenis kain kanvas yang sering digunakan oleh para penjual di pasaran. Dan yang keempat, menggunakan teknik yang memiliki pesaing tinggi di pasaran, seperti teknik rajut atau cat warna yang lebih bagus daripada teknik print.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan pembuatan produk dari tote bag kami. Yang pertama ada perencanaan inspirasi budaya benda, yang kedua pembuatan desain, yang ketiga analisis SWOT, yang keempat pengeprintan gambar, dan yang terakhir ada pengemasan dari produk. Yang pertama, perencanaan inspirasi budaya benda. Pada tahap pertama, kami mulai mendiskusikan budaya benda mana yang akan kami pakai untuk membuat produk kali ini. Setelah mencari referensi dari berbagai sumber, kami akhirnya memutuskan mengambil rumah gadang dari Sumatera Barat sebagai ikon dari produk kami. Pembuatan desain. Pada tahap kedua, kami mencari kembali referensi dari berbagai website atau aplikasi. Kami berpikir bagaimana desain yang akan kita buat nanti agar dapat menarik perhatian para pelanggan di dunia pasar dengan menimbang berbagai kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancamannya. Akhirnya kami memutuskan untuk membuat desain dengan gambar siluet rumah gadang pada bagian depan dan informasi mengenai rumah gadang pada bagian belakang tote bag. Kami membuatnya dengan menggunakan bahasa Inggris agar turis maupun pelanggan dari berbagai dunia dapat mengetahui isi dari informasi tersebut. Alasan kami menggunakan warna monokrom hitam putih adalah agar desain ini cocok dengan dipadu-padankan oleh fashion atau pakaian yang telah digunakan para pembeli, terutama di kalangan remaja. Analisis SWOT. Setelah membuat desain, kami melanjutkan tahapan pembuatan produk dengan menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman pada produk atau SWOT. Seperti yang sudah kami jelaskan di slide sebelumnya, dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh produk kami masih memiliki peluang yang bisa membuat produk kami dapat bersaing tinggi di dunia pasar. Kemudian ada di tahap pengeprintan gambar. Kemudian kami mengajukan desain yang sudah kami buat kepada toko usaha print kain atau tekstil untuk pencetakan gambar pada produk kami. Kami menggunakan jasa e-commerce untuk jasa pengeprintan gambar di tote bag kami. Dan yang terakhir ada pada tahap pengemasan. Dan di tahap terakhir ini, setelah produk kami jadi, kami langsung mengemas tote bag pada kemasan yang sudah kami rancang dengan baik, terutama pada keamanannya dan juga kekuatannya. Setelah produk kami dikirimkan dari pihak jasa e-commerce, kami akan mengemasnya dalam slide box yang telah kami tentukan, dan kami akan melindunginya dengan bubble wrap maupun dengan aksesoris lainnya. Baik, mungkin hanya beberapa penjelasan saja yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini maupun pagi hari ini. Apabila terdapat salah kata maupun salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya mewakili kelompok 2 berterima kasih dan juga meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.